Tinggal di sebuah istana mewah, janda Arab kaya berusia 35 tahun hidup dalam kesepian setelah suaminya pergi selamanya. Hidupnya sepi, dan rasa hampa itu semakin membayangi dirinya ketika kecelakaan mengubah segalanya, membuatnya terkurung di kursi roda. Namun, takdir mengirimkan seorang pemuda TKI dari Bandung, Asep, yang datang dengan harapan dan impian. Tak disangka, hari-hari mereka yang penuh keheningan berubah menjadi kisah yang menyentuh hati dan tak terduga. Apa yang dimulai dengan tugas untuk merawat, berakhir dengan cinta yang tak terduga. Alia, seorang wanita Arab berusia 35 tahun, hidup dalam keheningan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kehidupan masa lalunya yang penuh kemewahan dan kebahagiaan seakan menguap begitu saja setelah suaminya meninggal beberapa tahun yang lalu. Dulu, rumah besar dengan taman luas dan kolam renang yang indah selalu ramai dengan tawa. Pasangan hidupnya, seorang pria sukses yang mencintainya dengan tulus, selalu berada di sisinya, membangun kehidupan penuh warna bersama. Namun, setelah kepergiannya, semua itu berubah. Bahkan kekayaan yang dimilikinya tak mampu mengusir sepi yang menggelayuti hatinya. Keistimewaan yang dulunya menjadi kebanggaan kini terasa seperti beban. Alia terkurung dalam kesendirian yang begitu dalam, jauh dari keluarga, sahabat, atau orang yang bisa mengisi kekosongannya. Dia tinggal di istana megah dengan pelayan-pelayan yang melayani setiap kebutuhannya. Tetapi itu tidak mengurangi rasa hampa yang menyelimuti setiap sudut hatinya. Kehidupan Alia semakin suram setelah tragedi kecelakaan yang menimpanya. Sebelumnya, dia sangat aktif, menghabiskan waktu dengan berkuda, berkeliling istana, dan menikmati kebebasan yang datang bersama kekayaan dan status sosialnya. Namun, suatu sore yang cerah, kecelakaan itu terjadi. Kuda yang dulu setia menemaninya melompat tiba-tiba, membuat Alia terjatuh dan terluka parah. Lukanya begitu serius hingga dia terpaksa terkurung di kursi roda selamanya. Kehilangan mobilitas fisik itu adalah pukulan besar bagi Alia. Bukan hanya fisiknya yang terluka, tetapi jiwanya pun merasa terpecah. Tanpa bisa berjalan, tanpa bisa menikmati kebebasan yang dulu sangat ia hargai, hidupnya menjadi serba terbatas. Tidak ada lagi kegiatan yang bisa menghibur dirinya. Dengan tubuh yang terkurung di kursi roda, setiap harinya ia hanya bisa memandang keluar jendela, melihat dunia yang tak bisa ia sentuh. Kehilangan suami, kehilangan kebebasan bergerak, dan yang lebih parah lagi, kehilangan semangat hidup. Semuanya membuatnya tenggelam dalam lautan kesepian yang mendalam. Setiap malam, sebelum tidur, Alia sering terjaga, memikirkan kembali kebahagiaan masa lalu yang kini hanya tinggal kenangan. Walaupun dia memiliki segala yang diinginkan, rumah yang besar, uang yang berlimpah, dan status sosial yang tinggi, Alia merasa dirinya kosong. Kesepian itu tak bisa terobati hanya dengan barang-barang mewah. Hatinya merindukan kebahagiaan yang sederhana, kehadiran seseorang yang bisa mengisi kekosongan itu. Dia mulai berpikir, apakah ada harapan untuknya? Apakah ada orang yang bisa melihatnya lebih dari sekadar wanita kaya yang terkurung dalam tubuh yang tak bisa bergerak? Keinginannya untuk merasa dihargai, dicintai, dan diterima dengan tulus menjadi semakin kuat. Namun tetap ia simpan rapat-rapat dalam hati yang terluka. Asep, seorang pemuda sederhana asal Bandung, Jawa Barat, mengemas impian besar dalam langkah kecilnya menuju tanah Arab. Sejak muda, Asep sudah terbiasa dengan kerasnya hidup. Kehidupan di kampung halamannya yang penuh tantangan membentuknya menjadi sosok yang tangguh dan berani. Walaupun keluarganya sederhana, ia selalu percaya bahwa kerja keras akan membawa hasil. Dengan semangat untuk mengubah nasib, Asep memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya dan mencari penghidupan yang lebih baik di luar negeri. Arab Saudi menjadi pilihannya, tempat yang banyak menawarkan peluang bagi para pekerja asing. Berbekal tekad dan harapan yang tinggi, Asep berangkat ke Arab Saudi sebagai tenaga kerja Indonesia, TKI. Pekerjaan yang ditawarkan padanya adalah merawat orang-orang tua yang membutuhkan bantuan, tinggal di sebuah pantai jompo di kota Riyadh. Seperti kebanyakan TKI lainnya, ia berangkat dengan tujuan mulia, untuk mengirimkan uang kepada orang tuanya, membantu membayar utang, dan memberi kehidupan yang lebih baik untuk adik-adiknya yang masih bersekolah. Sesampainya di Arab Saudi,
Hidup Asep tidak berjalan mulus seperti yang ia bayangkan. Tidak mudah untuk beradaptasi dengan budaya yang sangat berbeda, apalagi dalam pekerjaan yang membutuhkan kesabaran tinggi. Asep harus merawat para lansia yang seringkali tidak bisa berkomunikasi dengan lancar, serta memberikan perhatian ekstra kepada mereka yang membutuhkan bantuan fisik. Namun, Asep tetap bersikap sabar dan penuh perhatian, selalu berusaha memberikan yang terbaik meskipun jauh dari keluarga. Suatu hari, majikan barunya menghubungi Asep dengan sebuah tugas baru. Kali ini, bukan merawat beberapa lansia di rumah jompo, tetapi merawat seorang wanita kaya yang mengalami kecelakaan dan kini terbaring di kursi roda. Asep sedikit terkejut mendengar tugas barunya, karena wanita tersebut adalah seorang janda kaya yang tinggal di sebuah istana mewah. Namun, pekerjaan tetap pekerjaan. Dengan pikiran yang sedikit cemas, ia menerima tawaran itu. Saat pertama kali Asep bertemu dengan Alia, perasaan campur aduk melanda dirinya. Alia, yang duduk di kursi roda, tampak berbeda dari bayangan Asep. Bukan hanya kaya dan cantik, tapi ada sesuatu yang lain di mata Alia. Sesuatu yang mencerminkan kesepian yang mendalam, yang terasa jauh lebih berat daripada apapun yang pernah Asep rasakan sebelumnya. Tugasnya jelas, merawat dan membantu Alia dalam aktivitas sehari-hari. Namun, meskipun ia baru mengenalnya, Asep merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan di sini. Ada sesuatu yang membuat hatinya tergerak untuk memberi lebih dari sekadar bantuan fisik. Asep mencoba untuk fokus pada tugasnya, tetapi semakin lama ia merawat Alia, semakin ia merasa ada hubungan yang lebih dalam antara mereka. Dengan segala ketulusan yang dimiliki, Asep memperlakukan Alia dengan sangat lembut dan penuh perhatian. Setiap pagi ia membantunya berpindah tempat. Setiap sore ia mengajaknya berbicara meskipun hanya tentang hal-hal kecil. Dan setiap malam ia berusaha membuat Alia merasa nyaman di tempat tidur. Alia, yang awalnya pendiam dan tertutup, mulai membuka diri sedikit demi sedikit. Asep merasa, meskipun hidupnya begitu sederhana, ia bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada wanita kaya ini. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, perhatian, kasih sayang, dan pengertian. Seiring waktu, kedekatan mereka mulai tumbuh, meskipun keduanya tahu bahwa hubungan ini tidak mudah, karena perbedaan status dan latar belakang yang begitu mencolok. Namun, takdir mereka sudah terjalin, meskipun hanya dimulai dengan perawatan sederhana. Asep merawat Alia, dan Alia memberikan dirinya kesempatan untuk mulai percaya lagi pada kehidupan, pada hubungan yang bisa lebih dari sekadar formalitas. Asep tidak pernah membayangkan bahwa pertemuannya dengan Alia akan mengubah hidupnya. Semua dimulai dengan sebuah tugas, merawat seorang wanita kaya yang terbaring di kursi roda setelah kecelakaan. Namun, begitu Asep melangkah masuk ke istana mewah itu, ada sesuatu yang menggetarkan hatinya. Alia, dengan rambut hitam panjang yang tergerai halus, duduk di kursi roda, menatap jendela besar yang menghadap ke taman istana yang luas. Wajahnya yang cantik terlihat pucat, dan mata coklatnya yang tajam menyiratkan kesedihan yang dalam. Alia tidak menyapa Asep ketika ia pertama kali masuk ke ruangannya. Ia hanya mengangguk lemah dan berkata dengan suara pelan, "Terima kasih sudah datang." Suara itu terdengar hampa, tidak ada semangat di dalamnya. Asep merasa canggung, bingung tentang bagaimana harus bersikap. Dia hanya seorang pemuda sederhana dari Bandung, tidak pernah bersinggungan dengan orang kaya atau orang yang memiliki status tinggi seperti Alia. Namun, meskipun ada jarak yang sangat jauh antara mereka, Asep merasa ada sesuatu yang menarik di balik mata Alia yang penuh kesedihan itu. Ia tidak tahu mengapa, tapi hatinya merasa tergerak untuk mencoba lebih dekat. Mungkin karena dia bisa melihat kesepian yang begitu mendalam di mata Alia, sebuah kesepian yang bahkan lebih menyakitkan daripada rasa sakit fisik yang mungkin dirasakannya. Hari-hari pertama Asep bekerja di rumah Alia berjalan dengan canggung. Tugasnya hanya membantu Alia berpindah dari satu tempat ke tempat lain, memberi makan, dan memastikan Alia merasa nyaman. Tapi dalam setiap percakapan singkat yang mereka miliki, Asep mulai memahami betapa terlukanya hati Alia. Meskipun Alia memiliki segala yang diinginkan banyak orang, kekayaan, rumah mewah, dan status yang tinggi, dia terperangkap dalam kesepian yang sangat dalam. Alia mulai bercerita tentang kehidupan masa lalunya, tentang suaminya yang meninggal,
dan tentang bagaimana kecelakaan yang menimpanya membuatnya merasa lebih terisolasi daripada sebelumnya. "Aku dulu sangat bahagia," kata Alia suatu malam, saat Asep membantunya merapikan tempat tidur. "Tapi sekarang, rasanya dunia ini begitu sepi. Semua orang di sekitarku hanya datang karena uang dan statusku. Aku tak tahu siapa yang benar-benar peduli padaku lagi." Asep hanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak tahu harus berkata apa. Namun dalam hatinya, ia merasa tergerak untuk memberikan dukungan, meskipun hanya dengan kehadirannya. Sesuatu dalam dirinya ingin membuat Alia merasa bahwa dia lebih dari sekadar wanita kaya yang terperangkap dalam kemewahan. Asep merasa, meskipun ia bukan siapa-siapa, ia bisa memberi sesuatu yang lebih, kebahagiaan yang datang dari perhatian tulus. Hari demi hari, kedekatan mereka semakin berkembang. Meskipun mereka berdua tahu bahwa hubungan ini sangat rumit. Alia, seorang wanita kaya, tak mungkin melihat seorang pemuda seperti Asep sebagai lebih dari sekadar pekerja. Sementara itu, Asep juga merasa rendah diri. Apa yang bisa ditawarkan seorang pemuda sederhana sepertinya kepada seorang wanita kaya seperti Alia? Namun, setiap kali mereka berbicara, hatinya merasa lebih ringan. Alia mulai membuka diri, dan Asep mulai merasakan bahwa ini lebih dari sekadar pekerjaan. Ini adalah sebuah ikatan yang tak terduga. Seiring waktu, keduanya mulai memahami bahwa kesepian yang mereka rasakan tidak berbeda. Meskipun dari latar belakang yang sangat berbeda, mereka memiliki perasaan yang sama, perasaan kosong yang hanya bisa diisi dengan kasih sayang dan perhatian. Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan ikatan ini, tetapi kedekatan itu semakin jelas. Mereka, yang awalnya hanya bertemu karena pekerjaan, kini mulai merasa bahwa mereka bisa saling mengisi hidup satu sama lain. Hari-hari berlalu dengan langkah lambat, namun bagi Asep dan Alia, waktu mulai terasa berbeda. Setiap pagi, Asep datang lebih awal untuk membantu Alia keluar dari tempat tidur dan memindahkannya ke kursi roda. Meskipun tugas itu tampak sederhana, ada kehangatan dalam cara Asep melakukannya. Tangan-tangannya yang kuat, namun penuh kelembutan, membuat Alia merasa aman. Ia tidak lagi merasa seperti orang yang tak berdaya, meskipun fisiknya terkungkung oleh kursi roda. Perhatian yang tulus dari Asep memberinya kenyamanan yang tidak bisa dia dapatkan dari siapapun di luar sana. Mereka mulai berbicara lebih sering, berbagi kisah dan impian, terkadang dengan tawa kecil di antara mereka. Alia, yang dulunya tertutup dan sering menghindari interaksi, kini mulai membuka diri. Cerita-cerita masa lalunya yang dahulu ia pendam, kini mengalir begitu saja. Ia bercerita tentang bagaimana kehidupan bersama suaminya yang penuh cinta dan kebahagiaan tiba-tiba berubah menjadi sebuah tragedi yang mengubur segala impian. Kecelakaan yang membuatnya lumpuh seakan menghancurkan segala yang pernah ia miliki. Dalam setiap cerita, Alia menunjukkan sisi rapuhnya yang tak pernah terlihat sebelumnya. "Aku merasa seperti hidupku berhenti di sini," kata Alia suatu pagi ketika Asep membantunya memindahkan posisi di kursi roda. "Semua orang menganggap aku kuat, tapi sebenarnya aku merasa sangat lemah." Asep, yang mendengarkan dengan penuh perhatian, hanya tersenyum lembut. "Kamu kuat, Bu Alia. Kamu bisa melewati ini. Aku tahu kamu lebih kuat dari yang kamu kira," jawabnya, meskipun dalam hatinya, ia sendiri tidak tahu seberapa kuat ia bisa membantu wanita itu. Namun, kehadirannya, yang penuh kesabaran dan pengertian, mulai menumbuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hormat di antara mereka, sesuatu yang lebih dalam, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setiap kali Asep membantu Alia melakukan aktivitas sehari-hari, seperti makan atau berpindah tempat, mereka semakin sering berbicara tentang kehidupan mereka masing-masing. Asep bercerita tentang keluarganya di Indonesia, tentang bagaimana ia harus berjuang keras untuk menyokong keluarga kecilnya, dan bagaimana ia merindukan tanah airnya. Di sisi lain, Alia mulai menceritakan lebih banyak tentang masa kecilnya, tentang impian-impian yang dulu ia miliki, dan bagaimana dia berharap suatu hari bisa kembali merasakan kebahagiaan yang sejati. Suatu malam, setelah mereka selesai makan malam, Alia mengajaknya berjalan-jalan di taman istana, meskipun itu hanya beberapa langkah dari ruang tamu. Alia merasa lebih hidup dengan setiap langkah yang diambil Asep untuk mendorong kursi rodanya. Angin malam yang sejuk,
ditambah dengan suasana hening yang hanya dihiasi suara langkah kaki mereka, membawa kedamaian bagi keduanya. Di bawah sinar bulan, Alia memandang Asep dengan penuh kehangatan. "Terima kasih, Asep. Tanpa kamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku," katanya. Suara yang lembut namun penuh makna. "Kehadiranmu membuatku merasa seperti ada harapan lagi." Asep hanya tersenyum, mencoba untuk tidak terlalu menggubris perasaan yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Ia tahu bahwa kedekatan ini bisa jadi hanya sebuah ilusi, sebuah perasaan yang muncul karena situasi yang mendalam, tetapi ia juga tahu bahwa hati mereka mulai saling terhubung. Alia, yang selama ini merasa terisolasi dan terperangkap dalam kesepian, mulai merasakan perasaan yang telah lama hilang, kebahagiaan, kedamaian, dan kenyamanan. Asep, yang berasal dari dunia yang jauh berbeda, kini menjadi bagian penting dalam hidupnya. Meskipun hubungan mereka masih sangat jauh dari sempurna, keduanya mulai merasa bahwa mereka bisa saling mengandalkan. Hari demi hari, hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar perawatan fisik. Mereka menjadi teman sejati, seseorang yang bisa saling mengerti tanpa kata-kata. Alia mulai menganggap Asep sebagai lebih dari sekadar seorang pekerja, dan Asep mulai merasakan bahwa Alia bukan hanya seorang majikan yang membutuhkan bantuan. Mereka mulai melihat satu sama lain sebagai dua jiwa yang saling membutuhkan, meskipun tak ada jaminan bahwa perasaan ini bisa berlanjut ke arah yang lebih besar. Kedekatan mereka semakin dalam, meskipun keduanya tidak ingin mengungkapkan perasaan yang mulai tumbuh di hati mereka. Namun, meskipun begitu, mereka mulai menyadari bahwa ikatan yang terjalin di antara mereka bukan hanya tentang pekerjaan atau kewajiban, tetapi tentang kasih sayang yang tulus, sebuah hubungan yang tumbuh secara alami tanpa paksaan. Hari-hari berlalu dan kedekatan antara Asep dan Alia semakin tak terelakkan. Kehidupan mereka yang dulunya terpisah oleh dinding status sosial dan perbedaan besar kini mulai menyatu dalam cara yang tak terduga. Asep, yang datang ke Arab Saudi dengan harapan sederhana untuk membantu keluarganya, kini menemukan dirinya terperangkap dalam perasaan yang lebih dalam dari sekadar hubungan majikan dan pekerja. Alia, di sisi lain, mulai merasakan cinta yang telah lama hilang dalam hidupnya, sesuatu yang jauh lebih berharga daripada segala kemewahan yang dimilikinya. Pada awalnya, Alia mencoba untuk menahan perasaan itu. Sebagai seorang wanita kaya yang hidup terisolasi, dia tahu bahwa hubungan ini sangat rumit. Status sosial, perbedaan latar belakang, dan rasa sakit akibat kehilangan suami membuatnya sangat berhati-hati untuk membuka hati kepada orang lain. Namun, semakin lama ia berada di sekitar Asep, semakin ia merasa bahwa perasaan itu tak bisa disangkal lagi. Suatu malam, setelah mereka selesai makan malam bersama, Alia memandang Asep dengan pandangan yang berbeda. Mereka berdua duduk di balkon istana, menikmati udara malam yang sejuk. Suasana itu penuh dengan ketenangan yang jarang dirasakan Alia. "Asep," katanya, suaranya pelan namun jelas. "Aku tidak tahu bagaimana mengungkapkan ini, tetapi kehadiranmu telah mengubah hidupku." Asep menoleh, mencoba untuk menahan kecemasan di hatinya. Ia sudah lama merasakan kedekatan ini, tetapi tidak pernah berani mengakui perasaan yang semakin tumbuh dalam dirinya. "Bu Alia, aku hanya ingin kamu merasa nyaman. Itu sudah cukup buatku." Namun, Alia melanjutkan, "Aku tidak merasa nyaman hanya karena kamu merawatku, Asep. Aku merasa hidup lagi. Aku merasa dihargai. Aku merasa ada seseorang yang peduli padaku, lebih dari sekadar pekerja." Kata-kata itu membuat hati Asep berdegup kencang. Ia terdiam sejenak, merasa bingung namun juga terharu. Perasaan yang telah lama ia sembunyikan kini muncul ke permukaan. Ia tahu bahwa perasaan ini lebih dari sekadar rasa simpati. Ia merasa nyaman berada di sisi Alia, dan ia merasa ada bagian dari dirinya yang telah ditemukan di tengah kesepian dan luka yang dialami Alia. Tidak ada kata-kata yang lebih dibutuhkan saat itu selain kehadiran mereka berdua dalam keheningan malam itu. Meskipun ada ketegangan yang tidak bisa dipungkiri, ada perasaan yang lebih dalam yang tumbuh di antara mereka. Alia memandang Asep dengan mata yang penuh harapan, sementara Asep mencoba untuk menyembunyikan perasaan yang mulai meresap dalam dirinya. Namun, meskipun perasaan itu tumbuh dengan kuat,
Keduanya tahu bahwa hubungan mereka tidak mudah. Alia, seorang wanita kaya yang masih merasa terperangkap oleh masa lalunya, tidak bisa dengan mudah menerima kenyataan bahwa ia mulai jatuh cinta pada seseorang yang berasal dari dunia yang jauh berbeda. Asep, seorang pemuda sederhana yang datang dengan tujuan membantu keluarga, merasa dirinya tidak pantas untuk mendapatkan cinta dari seorang wanita sepertinya. Namun, semakin banyak waktu yang mereka habiskan bersama, semakin tak terelakkan bahwa perasaan mereka semakin dalam. Alia yang dulunya tertutup dan penuh ketakutan, kini mulai merasa bahwa ia bisa membuka hatinya lagi. Asep, yang awalnya merasa dirinya hanya seorang pekerja, kini mulai merasa bahwa dia lebih dari itu. Mereka berdua saling membutuhkan dalam cara yang tak terduga. Mereka bukan hanya berdua dalam kesepian, tetapi kini saling memberi harapan untuk masa depan yang lebih baik. Pada suatu sore, saat Alia sedang duduk di kursi rodanya di taman istana, Asep datang mendekat. Ia duduk di sampingnya, menyandarkan tubuhnya di kursi taman. "Aku ingin kamu tahu, Bu Alia," kata Asep dengan suara pelan, "bahwa aku merasa lebih hidup saat berada di sini, bersamamu." Alia menoleh, matanya berkaca-kaca. "Aku juga merasa sama, Asep. Aku tidak tahu bagaimana hidupku tanpa kamu." Ucapan itu, yang disampaikan dengan penuh kejujuran, menyentuh hati Asep. Mereka berdua tahu bahwa hubungan ini tidak mudah, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa menyangkal perasaan mereka. Dalam keheningan itu, mereka saling memandang, merasakan ikatan yang lebih kuat daripada apapun yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kehidupan mereka mungkin penuh dengan tantangan, tetapi cinta yang tumbuh di antara mereka memberi kekuatan untuk menghadapi segala hal. Meskipun Alia tetap harus bergantung pada kursi roda, hatinya kini dipenuhi dengan harapan dan kebahagiaan. Dan meskipun Asep datang dari latar belakang yang jauh lebih sederhana, ia merasa bahwa ia telah menemukan tempatnya di dunia ini, di sisi wanita yang selama ini dianggap tak terjangkau. Cinta mereka tumbuh bukan karena harta atau status, tetapi karena kedalaman hati yang saling mengisi. Mereka saling memberikan kebahagiaan yang tak bisa ditemukan dalam hal-hal material. Kini, mereka tahu bahwa mereka bukan hanya berdua dalam kesepian. Mereka adalah dua jiwa yang saling menemukan kedamaian dan kebahagiaan di tengah perjalanan hidup yang penuh tantangan. Seiring berjalannya waktu, Alia dan Asep semakin tidak bisa menyangkal kenyataan bahwa perasaan mereka telah berubah. Apa yang dimulai dengan tugas merawat menjadi sebuah hubungan yang penuh dengan makna. Tidak lagi sekadar antara majikan dan pekerja, tetapi dua individu yang telah menemukan saling pengertian, kehangatan, dan cinta di tengah keheningan yang mereka jalani bersama. Meskipun perbedaan status dan latar belakang masih membayangi mereka, kedekatan yang terbentuk di antara mereka membuat segala perbedaan itu terasa lebih kecil. Alia yang dulunya merasa kosong dan terisolasi, kini mulai merasakan hidup kembali. Kehadiran Asep telah mengubah segalanya. Ia merasa ada seseorang yang benar-benar peduli padanya. Seseorang yang tidak menginginkan apapun darinya selain untuk melihatnya bahagia. Asep, dengan segala kesederhanaannya, memberikan hal yang paling berharga yang pernah Alia terima. Perhatian tulus, kasih sayang tanpa pamrih, dan kepercayaan yang tidak bisa ia temukan dari siapapun. Hari-hari mereka kini lebih cerah. Meskipun kehidupan Alia tetap terbatas oleh kursi roda. Mereka berbicara lebih banyak, tertawa lebih sering, dan menjalani rutinitas harian dengan kehangatan yang sebelumnya tak pernah mereka rasakan. Alia mulai merasa bahwa ia bisa kembali merasakan kebahagiaan yang telah lama hilang. Meskipun tubuhnya terkungkung dalam keterbatasan fisik, hatinya terasa bebas dan penuh dengan harapan. Asep pun merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Dari seorang pemuda sederhana yang datang dengan tujuan mencari nafkah, ia kini merasa menjadi bagian dari hidup seseorang yang sangat berarti. Alia bukan lagi seorang wanita kaya yang hanya bisa dilihat dari luar, tetapi seseorang yang ia kagumi karena keberanian, ketulusan, dan kekuatannya dalam menghadapi kehidupan. Meskipun mereka datang dari dunia yang berbeda, perasaan cinta dan keterikatan yang mereka rasakan kini menghapuskan segala batasan tersebut. Namun, keduanya sadar bahwa hubungan ini tidaklah mudah. Dunia luar masih menganggap mereka sebagai dua individu yang tidak seharusnya bersama. Alia adalah seorang wanita kaya yang memiliki status tinggi,
Sementara Asep hanyalah seorang pekerja asing dari negara yang jauh. Meskipun begitu, mereka memilih untuk tidak peduli dengan pandangan orang lain. Mereka tahu bahwa cinta mereka bukanlah tentang status atau harta, melainkan tentang saling mendukung, saling mengisi, dan saling memahami. Pada suatu pagi yang cerah, saat Asep membantu Alia ke taman istana, ia berkata dengan penuh rasa syukur, "Aku tidak tahu bagaimana caranya untuk mengucapkan terima kasih. Kehadiranmu telah mengubah hidupku, Bu Alia. Aku merasa lebih hidup sekarang." Alia yang duduk di kursi rodanya tersenyum lembut. Matanya penuh dengan haru. "Aku juga merasa begitu, Asep. Tanpa kamu, aku mungkin masih terperangkap dalam kesepian dan kesedihan. Kamu telah memberikan aku sesuatu yang lebih dari sekadar perawatan. Kamu memberi aku harapan," jawab Alia. Suaranya penuh kehangatan. Ucapan itu menyentuh hati Asep. Ia tahu bahwa hidupnya telah berubah sejak ia bertemu Alia. Meskipun tak mudah, mereka berdua merasa bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang sangat berharga. Kebahagiaan yang tidak tergantung pada kekayaan atau status sosial, tetapi pada ikatan hati yang tulus dan penuh kasih sayang. Cinta mereka kini semakin kuat. Mereka mulai berbicara tentang masa depan bersama, meskipun mereka tahu ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Alia, meskipun terbatas oleh kursi roda, mulai merasa bahwa ia bisa hidup bahagia lagi, bahkan jika ia harus menghadapinya dengan cara yang berbeda. Asep, yang awalnya datang dengan niat untuk membantu keluarganya, kini menemukan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang uang atau pencapaian, tetapi tentang cinta yang mereka bagikan bersama. Mereka berdua tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, satu hal yang pasti adalah mereka tidak ingin hidup tanpa satu sama lain. Mereka telah menemukan kebahagiaan yang selama ini mereka cari dalam kehidupan yang penuh dengan kesepian dan kesulitan. Mereka merasa saling melengkapi, dan itulah yang membuat hubungan mereka begitu indah dan tak terduga. Alia dan Asep tahu bahwa meskipun dunia luar mungkin tidak mengerti hubungan mereka, selama mereka berdua saling mencintai dan mendukung, itu sudah cukup. Mereka akan terus bersama, melalui segala rintangan yang menghadang. Cinta mereka adalah kebahagiaan yang ditemukan di tengah kesulitan, dan mereka berdua siap menjalani kehidupan yang lebih baik bersama. Jika kamu terharu dengan kisah cinta tak terduga ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, karena kami punya banyak cerita seru lainnya yang akan mengaduk perasaanmu. Like dan share juga ya, supaya lebih banyak orang yang bisa menikmati kisah ini.